Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Palembang, saya Ria Triana Primasari hari ini akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi pada kali ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8. Next. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke budaya positif, kita melihat dulu tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan itu bukan cuma pintar ya, seperti yang kita sering gaung-gaungkan selama ini, tapi dua, keselamatan dan juga kebahagiaan. Yang pada intinya sebenarnya pendidikan itu adalah mempersiapkan seseorang untuk masuk ke dunia nyata ketika dia dewasa nanti. Jadi ketika misalnya anak tidak mampu untuk mencapai nilai, misalnya nilai matematika jelek, bukan berarti dia jelek, karena dalam kehidupan nyatanya tidak selalu matematika saja yang dibutuhkan, tapi juga banyak ilmu-ilmu lain seperti ilmu sosial. Nah, di sini kita perlu merubah paradigma kita tentang pembelajaran. Jadi belajar itu bukan duduk, baca, tulis, selesai. Dan perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Nanti akan kita bahas teori kontrol itu seperti apa. Nah, pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan bukan pembelajaran yang sesuai dengan guru. Jadi Ki Hajar Dewantara ini mengajak kita untuk memberikan pengajaran di mana anak itu merasa bahagia, merasa diterima, merasa aman sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Kalau dulu mungkin anak harus ikut ke kita. Nah, kalau sekarang kita harus berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid ini juga bisa kita lakukan melalui pembelajaran diferensiasi, artinya pembelajaran yang kita berikan secara berbeda dalam satu kelas, dalam anak-anak yang kita ambil di dalam kelas. Sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang tadi bisa meraih keselamatan dan juga kebahagiaan. Makanya ada kelas kalau menanyakan ke anak-anak untuk apa kita di sini, judulnya untuk bersenang-senang. Artinya kita membuka limbik otak anak dulu untuk berpikir bahwa aku ini mau bersenang-senang. Jadi tidak ada ketertekanan, tidak ada kegelisahan ketika masuk ke dalam kelas. Karena teman-teman ketika limbik otak kita terbuka, maka insya Allah kita akan bisa menerima informasi apa saja yang masuk ke dalam diri kita. Oke? Ya, nah sebelum kita masuk ke budaya positif, kita akan kenal dulu sama yang namanya disiplin positif. Disiplin ini sendiri juga berasal dari kata disiplin atau murid atau pengikut. Jadi kalau mungkin bayangan saya juga selama ini yang namanya disiplin itu kesannya taat ya. Padahal kalau di sini jelas hati itu murid atau pengikut, artinya dia mengikuti sesuatu gitu ya. Dan untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Contoh, kita ikut pelajaran misalnya olahraga gitu ya, bukan kita untuk mendapatkan nilai olahraganya saja sebagai nilai yang utama ingin kita capai, tapi lebih kepada kita mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan manfaat untuk kesehatan, bukan masalah nilai saja gitu. Jadi kalau motivasi yang ada dalam diri kita itu motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Maksud misalnya kalau kita mengajar, itu apa mengajar? Untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan uang. Tapi kalau motivasi utamanya adalah memang untuk kita mengabdikan ilmu kita sebagai amal untuk kita, maka itu akan lebih berasa gitu ya. Dan kita akan lebih totalitas untuk melaksanakan apa yang kita lakukan sebagai guru. Karena jelas pahala sebagai guru itu tak cuma di dunia gitu ya, nyampe ke akhirat bisa kita jadikan motivasi intrinsik kita. Next. Nah, tadi kita merubah stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ini juga yang perlu kita pahami. Jadi nanti ketika kita tahu tentang teori kontrol, maka kita bisa lebih memahami peserta didik kita, bahkan mungkin memahami diri kita juga gitu ya.
Kalau stimulus respon itu mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi dalam teori kontrol kita harus memahami bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Begitu juga dengan peserta didik kita di sekolah. Ada yang mungkin agak lebih senang kalau disentuh ya, ada yang senang dipuji dulu, ada yang nggak senang dipuji-puji, lebay misalnya ya. Ada yang senang diajak bercanda, ada yang ngomongnya harus biasa aja gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kan sudah masuk kelas dan tahu bagaimana karakter dari peserta didik kita masing-masing. Artinya memang kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Dari teori kontrol kita pelajari bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya ketika saya mengatakan seperti ini misalnya, ada yang bilang ini jari, ada yang bilang ini tangan, ada yang bilang ini lima, dan lain sebagainya. Ada yang bilang mungkin ini dada. Jadi dari ini saja kita sudah memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi karena kebutuhan yang berbeda, artinya cara pandang kita juga berbeda gitu ya. Mungkin ibu ini suka makan bubur, menurut saya bubur itu nggak enak, tapi menurut dia enak. Jadi saya nggak bisa memaksakan pandangan saya sama dengan pandangan ibu gitu ya. Karena menurut ibu bubur itu mengandung gizi yang seperti ini, rasanya begini, dimasak cara begini, ibu suka. Saya mungkin nggak suka, saya mungkin ibu sukanya misalnya pempek yang padat. Jadi kita tidak bisa menyamakan pandangan kita dengan orang lain. Ya. Jadi nggak bisa mengubah pandangan orang lain. Selanjutnya perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga yang mungkin sering terjadi di sekitar kita ya. Seharusnya kita melihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak kita bersalah misalnya, menurut kita, atau mereka berantem, kamu seharusnya nggak berantem, mengumpul itu apa salah gitu. Tapi dalam teori kontrol seharusnya kita melihat bahwa perilaku itu, walaupun mungkin itu terlihat salah, itu pasti memiliki tujuan. Ya, jadi ketika kita melihat sesuatu itu ada tujuan, kita mungkin lebih menerima hal yang kita hadapi dan kita mencoba mencari solusinya. Ya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal dalam teori kontrol dikatakan yang mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita. Jadi kalau kita menyalahkan enggak bu, misalnya kata muridnya ada yang berbuat apa gitu, aku diajak dia bu. Nah diajak itu memang mungkin stimulusnya. Berarti yang menentukan mau atau tidaknya kita melakukan sesuatu tetap diri kita sendiri ya. Karena itu di yaumil akhir itu dipertanggungjawabkan ya diri kita gitu ya, bukan kita mengajak orang lain. Kemudian dari stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Dari teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, tidak juga kita bisa menyalahkan orang lain. Kan dia ngajak aku, ya padahal orang yang mengajak, tapi pilihan untuk melakukan atau tidak itu tetap ada di diri kita masing-masing. Ya. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Mau jadi tugas tak? Jadi tugas buat hari ini tetap misalnya gitu. Jadi ketika bujukannya gagal ada pemaksaan, nah, itu seharusnya tidak terjadi ya. Yang harus ada yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kira-kira menurut kamu seperti apa? Oh gini bu, baiknya gimana menurut kamu? Jadi kita mencoba menganalisis dan juga mengajak anak untuk berpikir kritis. Jadi jawaban atau pilihan tindakan yang dihasilkan itu dari diri anak sendiri, gitu ya. Yang terakhir yaitu berpikirnya menang kalah. Harusnya berpikirnya menang-menang atau win-win solution ya. Oke, next. Nah, banyak nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekitar kita. Namun salah satunya yang sudah sering kita dengar itu nilai-nilai kebajikan yang kita ambil dari profil pelajar Pancasila ya. Ini ada lagunya. Ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu ibu? Iya, mungkin kita sama-sama nyanyi ya biar ini sebenarnya saya nggak hafal, tapi karena pakai lagu jadi lama-lama hafal ya. Kita coba 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Mandiri gotong royong itu ya. Mandiri gotong royong,
kebinekaan global. Mandiri gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kalau nyanyinya apa ya? Ini sendiri. Apa ya? Kita coba ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa yang beramat mulia. Kebinekaan global, mandiri gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ya, Prof belajar turunan-turunannya akan lebih banyak lagi gitu ya. Oke, next. Iya, nah jadi dari teori kontrol yang sudah kita pelajari tadi, kita melihat ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini dikutip dari Diane Wilson. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu bisa manut atau bisa berdisiplin atau bisa mengerjakan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedalam daripada marah, gitu ya. Sedalam daripada menghukum. Itu yang bisa dilihat. Baik untuk mungkin diri kita sendiri sebagai guru maupun murid gitu ya. Misalnya ada gurunya suka marah gitu ya, daripada marah ya daripada menghukum gitu. Jadi dilakukan. Dan ini termasuk motivasi eksternal. Jadi mungkin orang bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, tapi karena motivasi masih eksternal, jadi istilahnya kurang mendalam. Dan ini masih bisa berubah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa dia latihan terus supaya dapat juara gitu ya. Nah, ini bisa menjadi motivasi perilaku yang kedua ya. Dan ini pun masih terkategori motivasi eksternal dari luar. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, melihat diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau tadi misalnya saya mencontohkan yang kedua itu orangnya latihan, misalnya izin Pak Ari latihan Pancasila ya. Aku harus juara 1 se-Sumsel, target kayak gitu ya. Ini bagus, tapi masih berkategori motivasi eksternal. Tapi motivasi internalnya, aku kalau Pancasila yang pertama bisa jaga diri, yang kedua mungkin bisa jaga orang-orang di lingkungan, yang ketiga jelas membuat badan kita jadi lebih sehat ya. Insya Allah Pak Karnia kalau kita latihan Pancasila secara rutin gitu ya. Karena namanya belajar pasti semua bagian tubuhnya bergerak gitu ya, olahraga dan olahraga juga boleh, karena pada saat itu juga harus pas yang membidik ya, jangan asal-asal maju-maju aja gitu ya. Nah yang ketiga ini, ketika kita meyakini apa yang kita lakukan memiliki manfaat untuk kita, maka itu bisa menjadi motivasi internal. Yang motivasi internal ini sebenarnya lebih melekat gitu loh daripada motivasi eksternal. Jadi misalnya motivasi eksternal tadi kita untuk mendapatkan imbalan. Ketika imbalannya tidak ada, maka sudah bisa dipastikan itu akan tidak dilakukan. Gitu. Ketika misalnya nyaman, misalnya ada ibu itu, kalau tidak begini kena marah. Kalau ada ibu itu sudah bisa dipastikan juga tidak akan dilakukan, karena untuk menghindari kenyamanan atau hukuman saja melakukannya itu. Jadi semoga kita di sini bisa memiliki motivasi internal atas apapun yang kita lakukan, sehingga kalau motivasi